Sesawi Gur Isu Channel, channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kelo Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, selalu dalam rahmat sukacita, rezeki yang berlimpah, serta perlindungan dari Bapa, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku, pada kesempatan ini kita mau bersama-sama kembali terima firman Tuhan, sahabatku, dari Injil Lukas bab 11 ayat 42 sampai dengan 46. Mari sahabatku, dengan hikmat sukacita, hati yang riang, pikiran yang jernih, kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, ingu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan, di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Tetapi ia menjawab, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kelo Muda, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada saat ini, ada seorang peneliti, sahabatku. Suatu ketika ada seorang peneliti dari Swiss yang ingin melakukan sebuah riset tentang karakter dasar orang-orang Indonesia, sahabatku. Pertanyaannya adalah mengapa orang Swiss ini tertarik. Dia kagum dengan orang-orang Indonesia. Indonesia terbentang dari ujung timur sampai ujung barat dan memiliki lebih dari 17.000 pulau. Suku bangsanya banyak, budayanya banyak, bahasanya banyak, dan karakter orangnya pun berbeda-beda, sahabatku. Sungguh sangat berbeda dengan karakter orang Eropa. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, satu negara Eropa biasanya hanya memiliki satu karakter, karena negara di Eropa biasanya kecil, tidak terlalu luas. Sahabatku, maka sosiolog ini tertarik meneliti apa yang sebetulnya menjadi ciri khas orang Indonesia. Dia sudah berkeliling dari Papua sampai ujung barat. Sahabatku, dari penelitiannya menemukan bahwa orang Indonesia yang cukup banyak ditemui di seluruh daerah adalah hipokrit. Apa itu hipokrit, sahabatku? Hipokrit itu menurut pemahamannya adalah apa yang dikatakan di depan belum tentu yang sebenarnya ada di dalam hati. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, orang Indonesia tidak berani terus terang mengatakan sesuatu. Hipokrit kerap dikaitkan dengan sikap sopan santun, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Akan tetapi ketika hipokrit sudah masuk ke perkara moral, seperti orang Farisi dan ahli Taurat, sahabatku, akan sangat berbahaya secara rohani, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Hipokrit sungguh yang dimiliki oleh orang Farisi dan ahli Taurat adalah mereka yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadah,
suka menerima penghormatan, tetapi apa yang mereka lakukan justru meletakkan beban yang sangat berat pada orang lain, sahabatku. Sejauh mana kita punya benih-benih sikap seperti orang Farisi dan ahli Taurat? Ini pertanyaannya, sahabatku, sejauh mana? Jangan sampai kita malah hidup jauh dari kebenaran Tuhan, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, semoga renungan ini sungguh menginspirasi kita, di mana kita mau semakin dekat dan percaya dengan kebenaran Tuhan sendiri, sahabatku. Mari kita semakin jaga iman kita, jaga hati, jaga pikiran, jaga tutur kata, supaya hidup kita semakin menjadi berkat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita akhiri renungan singkat ini dan mohon berkat dari Tuhan, sahabatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kuasa dan kekal, kami ucap syukur kepadamu atas segala berkat rahmat yang sungguh luar biasa boleh kami terima dan boleh kami rasakan dengan firman ini. Kami semakin percaya dan dekat dengan Engkau ya Tuhan dengan firman ini. Ini menggugah iman kami untuk semakin intens dengan Engkau Bapa. Pakai hidup kami untuk menjadi sanak firman-Mu yang sungguh hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi orang banyak. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang sedang sakit, lemah, juga tersingkir, yang mereka membutuhkan pelukan dan sentuhan. Kiranya Engkau hadir dan sentuh mereka dengan segala kuasa-Mu, rahmat-Mu yang sungguh kudus, dan Engkau sembuhkan mereka. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas segala waktu yang sudah diluangkan, dan kita mau bersama-sama dengarkan firman Tuhan, sahabatku. Mari hidup kita semakin berkat, hidup kita semakin sukacita, sahabatku. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam. Tuhan memberkati.